Ya, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan jadi di video kali ini kita bakalan sedikit bahas tentang cara mengatur uang untuk gaji UMR ya teman-teman. Dan yang cocok banget buat ya mungkin gaji UMR yang sekitar 2 jutaan ya teman-teman. Jadi gimana sih cara ngaturnya dan cara pengeluarannya dan apa aja yang harus kita beli, dan itu sebenarnya banyak sekali ya teman-teman. Dan jadi di video kali ini kita bakalan bahas sesuai dengan pengalamanku sendiri gimana cara ngatur yang bener supaya di akhir bulan kalian masih bisa tetap makan enak, punya tabungan, dan ya bisa bertambah lah, dan bisa juga buat ngasih orang tua. Oke, yang pertama kalau kalian gajinya cuma UMR sekitar 2 juta atau 3 juta, nah itu yang penting. Yang pertama, kalian coba pikirkan sebulan itu kalian habis berapa. Nah, oke, kalau aku sebulan itu kurang lebih habis 500.000 lah ya, yang 150 buat bayar kontrakan, terus 100.000 buat buat itulah kuota, dan 50-an buat itulah ganti oli dan untuk motor buat sehari-hari, dan sisanya itu cuma buat jajan atau bensin bolak-balik ya. Jadi itu benar-benar hemat banget karena aku jarang jajan juga. Nah, itu poin penting yang pertama, yaitu coba cek kebutuhan kalian dan tulis apa aja kebutuhan kalian sebulan, dan dari UMR itu, dari gaji itu kalian masih sisa berapa. Nah, kalau aku misalnya ini kan 2 juta, nah dikurang 500.000 untuk sebulan untuk kehidupanku, dan di sini untuk bayar kontrakan dan lain-lain. Ya, setelah itu mungkin kalian bisa ambil buat buat orang tua biasanya, atau sedekah yang diutamain dulu. Yang kedua, orang tua itu kalian bebas mau ngasih berapa. Misal sisa 1,5 juta ini, nah kalian bisa ngasih sebulan ya sekitar 100.000, 200.000, itu ya oke lah kalau orang tua kalian masih kerja. Nah, kalau tanggung jawabnya udah di kalian, nah itu beda lagi ya. Mungkin kalau menurut aku sih jangan kebanyakan keinginan dulu teman-teman. Jadi utamain dulu orang tua. Kalau kalian anak terakhir kayak aku ini, jadi lebih pentingin aja orang tua, karena ya orang tua itu segalanya bro. Orang tua itu udah tua, kita udah anak terakhir ya, kita yang tanggung jawab. Jadi menurut aku yang nomor 2 itu yang paling penting, yaitu orang tua dan sedekah. Nah, kalau udah 2 itu kalian bisa bisa dibayangkan. Nah, sebulan itu kalian udah habis berapa, dan sisanya itu masih banyak bro. Coba kalian mikirin, kalau sebulan kalian cuma habis 500.000, nah buat orang tua kalian udah ngasih, nah itu udah poin bagus banget teman-teman. Jadi ya tinggal sisanya itu kalian bisa beliin beliin aset atau apa gitulah. Nah, yang poin ketiga, kalau menurut aku yang penting adalah kalian upgrade ya. Kalian beli semua yang kalian butuhin, dan jangan gengsi lah teman-teman, dan kalian juga sering-sering nabung ya. Sepengalaman aku, kalian lebih keluarin lah semua uang kalian buat belajar untuk investasi. Nah, investasi yang benar ini adalah yang pertama, investasi itu jangan langsung ke kalian beli aset gitulah, jangan dulu, karena equity kalian masih kecil atau uang kalian masih dikit. Jadi yang pertama adalah kalian harus investasi dari leher ke atas.
Jadi investasi yang terbaik adalah belajar. Kalian beli kelas, beli apapun, seminar, ikut seminar, beli buku, semuanya kalian beli sikat habis. Nah sisanya kalian bisa tabung itu. Mungkin kalau tadi sekitar kurang 800.000, berarti sekitar 1.300.000, 1.200.000-an ya. Kalian bisa investasi leher ke atas itu sekitar 500.000 lah. Jadi kalian masih sisa 700.000 bro untuk tabung. Bisa ya, is very very good lah. Jadi udah udah makan enak sebulan, tapi makan enaknya itu kalian juga harus pikirin sehari itu maksimal berapa, dan itu benar-benar yang penting. Kalau aku sehari itu maksimal ya 10.000 atau 20.000, dan seminggu itu maksimal banget untuk semua kebutuhan ya 100.000 lah. Oke, nah udah, kalau kalian udah makan yang enak, kalian tinggal investasi leher ke atas bro. Dan itu benar-benar ngaruh sih kalau ke aku. Jadi kalian bisa belajar skill-skill lain kayak inilah YouTube, konten dan lain-lain. Kalian bisa investasiin leher ke atas dulu. Kalau kalian udah dapet income-nya ya, tinggal kalian beliin aset-aset itulah, apa terserah kalian mau beli apa. Oke, dan untuk yang ketiga, yang keempat ya teman-teman. Yang keempat, jangan nabung di celengan atau di bank. Nah, itu benar-benar salah teman-teman, karena setiap bulan uang kalian itu dicetak lagi oleh Bank Indonesia. Jadi setiap bulan uang kalian bakalan minus coy. Jadi benar-benar kalian harus simpen uang kalian dengan benar. Ya kalau bisa sih saran gampang sih beliin emas aja udah, beliin emas, dan setiap bulannya itu pasti ya ada turun ada naik, tapi uang kalian bakalan tetap di situ, nggak bakalan kena inflasi. Nah gitu coy. Yang keempat ini benar-benar sisanya lah, kayak sisa 700.000 itu buat nabung kalian, ya itu di aset emas aja udah. Itu poin paling penting. Kalau kalian bisa nyisihin ya sekitar 700.000, itu benar-benar bagus banget. Dari 2 juta kalian sisa 700.000, wah udah dapat makan enak, terus ngasih orang tua, udah seneng. Yang ketiga, kalian bisa belajar dan investasi untuk kedepannya itu good lah pokoknya. Pokoknya bagus banget ya. Di sini aku juga masih belajar sebenarnya ya, karena ini aku sharing pengalamanku aja. Mungkin banyak dari kalian yang masih baru lah ngontrak atau ngekos gitu kerja, yang mungkin ini untuk sekedar sharing buat kalian. Dan kalau ada lagi, kalian bisa coba komen apa aja sih yang pengen kalian tanyakan untuk seorang anak kos gitu ya, boleh. Dan ya mungkin itu 4 poin penting dari aku. Yang pertama yaitu pikirin sebulan itu kalian bisa habis berapa. Terus yang kedua, kalian bisa masukin kalian bisa kasih orang tua dulu atau sedekah. Yang pertama itu orang tua lah, baru sedekah. Dan yang ketiga, kalian bisa investasi dari leher ke atas. Oke, itu poin penting banget yang nomor 3. Dan yang nomor 4, yang terakhir, kalian bisa jangan investasi bro, nabung dulu. Yang keempat, kalian bisa nabung. Nah ya, nabung lah, ditabung dulu, dikumpulin uangnya buat bisnis atau apalah bisa. Yang penting sisanya itu masih banyak. Nah yang penting sebulan kalian itu jangan sampai melebihi dari 50%. Nah kalau bisa sih 25% dari UMR kalian untuk biaya hidup untuk sebulan lah. Itu maksimal banget 25% untuk hidup. Jadi sisanya masih banyak. Oke gitu sip. Jadi gimana? Ada lagi gak ya? Ya kalau menurut aku sih udah cukup itu aja. Semoga bermanfaat buat kalian yang masih
pemula di ngekos, karena aku udah lumayan lama ngekos sekitar 3 tahun ya, udah ngerti lah cara ngatur manajemen uang untuk sebulan gimana caranya. Dan itu benar-benar hard, sangat susah bro untuk aku yang dulu pertama kali ngontrak itu ya, karena aku masih bocil ya yang nggak tahu apa-apa tentang keuangan, dan aku coba berpikir sendiri dan mencari-cari, ya hasilnya seperti inilah. Oke. Ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videoku, semoga bermanfaat, dan jangan lupa follow dan subscribe di YouTube aku. Dan update untuk sisa saldo kali ini, aku masih belum jajan ya, karena dari pagi itu aku udah sarapan dari kantor, dan siangnya aku tadi diajak, ya lumayan lah, diajak mie ayam sama itulah jenguk temen anaknya lagi sakit, dan itu benar-benar membantu aku. Dan makan siangnya aku makan buat malam hari coy. Dan hari ini untuk pengeluaran aku masih nol, dan sisa saldo masih 100 ribuan, dan untuk pendapatan ya masih nol, karena aku masih mencoba ngerintis ini untuk YouTube. Dan kalian bisa bantu follow dan subscribe untuk Instagram aku, kalian bisa masuk ke situ untuk ya kalian bisa ngerjain aku lah dengan editing atau apa, bisa bantu-bantu aku juga, karena di sini kita anak kos, kita saling bantu aja dan saling support di komentar. Oke, see you.